Oke. Bismillah. Kita bahas tentang himpunan semesta, diagram Venn, dan komplemen himpunan. Siapa sih itu himpunan semesta, diagram Venn, dan komplemen himpunan? Jadi himpunan semesta itu, Nak, dia ini adalah himpunan yang menjadi semesta pembicaraan, ya, semesta pembicaraannya, ya. Jadi dia itu melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan S biasanya, gitu. Nah, misalnya gini, Umi punya ada suatu himpunan A, gitu ya. Himpunan A ini itu isinya misalnya ada harimau, kemudian ada singa, kemudian ada kucing, kemudian ada rusa misalnya. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk menyebutkan semesta pembicaraannya atau himpunan semestanya, maka kita bisa tuliskan bahwa semestanya itu adalah himpunan binatang berkaki 4, gitu. Misalnya gini, Solihah. Jadi kalau ada harimau, singa, kucing, rusa, kalian lihat mereka ini persamaannya apa, gitu. Supaya kalian bisa mengeneralisasi, membahasakan secara umum, gitu ya intinya ya. Siapa sih mereka ini, gitu? Oh, ternyata mereka ini binatang berkaki 4. Karena ketika kita bilang binatang berkaki 4, kita sedang membicarakan binatang berkaki 4. Binatang-binatang ini masuk dalam himpunan tersebut, gitu ya. Insya Allah paham ya tentang himpunan semesta Solihah? Paham. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi tentang diagram Venn. Kenapa kok disebut dengan diagram Venn? Karena ditemukan oleh yang namanya Pak Venn. Katanya kita menyebutnya Pak Venn gitu. Jadi untuk menghargai beliau atas jasanya menemukan teori ini, ya, maka disebutlah dengan diagram Venn gitu. Nah, diagram Venn itu adalah penyajian himpunan dengan menggunakan gambar, Solihah. Gitu. Gimana gambarnya? Ya, jadi di sini kita menggambarkannya dengan menggambarkan himpunan semestanya terlebih dahulu. Di situ ada persegi panjang ya. Lihat, ini adalah gambar diagram Venn. Di sini kita gambarkan persegi panjang terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu kita gambarkan semestanya. Notasi semestanya. Di sini ada persegi kecil di ujung kiri atas, kemudian kita tuliskan huruf S. Gitu. Ya. Jadi itu adalah himpunan semestanya untuk gambar pada diagram Venn. Nah, setelah itu anggota-anggotanya kita tinggal tuliskan di dalamnya saja. Misalnya di dalam himpunan semesta ini ada namanya himpunan A gitu. Himpunan A itu terdiri dari Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda gitu kan ya. Kemudian di luar himpunan A itu ada Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Gitu. Nah, yang ada di dalam himpunan A ini itu dinamakan anggota dari himpunan A, sedangkan yang ada di luar ini dinamakan komplemen dari himpunan A. Ya, jadi komplemen itu yang bukan anggota dari si himpunan yang sedang kita bicarakan. Dilambangkannya seperti apa nih lambangnya, Nak? Kalau kalian bertemu dengan lambang yang seperti ini, notasi seperti ini, atau yang seperti ini, ada tanda aksen kecil di atas, itu dinamakan dengan komplemen dari himpunan A. Berarti yang kalian data, kalau misalnya kalian diminta, sebutkan anggota-anggota dari komplemen himpunan A. Nah, berarti yang kalian sebutkan adalah yang di luar himpunan A ini. Gitu, ya. Nah, jadi cara menggambarnya seperti itu. Kalau misalnya ditanya, himpunan semesta dari diagram Venn tersebut adalah siapa? Kalian bisa katakan bahwasanya mereka ini adalah kabupaten dari yang ada di Kalimantan gitu ya. Kabupaten yang ada di Pulau Kalimantan, itu juga boleh. Ya. Insya Allah seperti itu untuk himpunan semesta, diagram Venn, dan komplemen himpunan. Ya, insya Allah nggak bingung lagi nih ya kalau ketemu lambang-lambang seperti ini gitu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya? Tidak, Umi. Tidak, Umi. Oke, jazakallah khairan responnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Siapa sih himpunan bagian dan himpunan kuasa itu? Jadi himpunan bagian di sini punya syarat bahwasannya dia dikatakan himpunan bagian dari himpunan lain apabila A itu merupakan himpunan dari B. Jika semua anggota A menjadi anggota B dan anggota B yang tidak menjadi anggota A. Jadi ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Maksudnya gimana? Misalnya gini, Umi punya himpunan A. Terus Umi punya himpunan B. Ya. Himpunan A, misalnya Umi punya himpunannya itu anggotanya 1. Kemudian Umi punya yang B ini himpunannya ada 1, 2, 3 gitu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa A itu himpunan bagian dari B. Nah, jadi ini lambang dari himpunan bagian ya. Ini menyatakan himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan bagian kalau dalam bahasa asingnya itu disebut dengan subset. Gitu. Nah, kalau misalnya dia bukan himpunan bagian, maka kita lambangkan seperti ini. Jadi tinggal dicoret aja tanda yang himpunan bagiannya. Itu melambangkan tidak bukan merupakan himpunan bagian. Gitu. Nah, kenapa kok himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B? Karena lihat di sini, Nak. Himpunan A itu kan anggotanya adalah bilangan 1. Ya, dan bilangan 1 ini masuk ke dalam himpunan B. Berarti himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari si B. Gitu. Ya. Kemudian terkait himpunan kuasa, coba kalian lihat di sini, himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian. Gitu. Ya, jadi anggotanya himpunan kuasa ini adalah himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalnya di sini himpunan A, berarti dari himpunan A. Gitu. Nah, himpunan kuasa ini kalau dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf P, kapital. Ya. A-nya ini tergantung dari si himpunannya. Karena di sini himpunan A, maka di sini PA. Kalau misalnya B, ya PP, dan seterusnya. Gitu ya. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Kalau kalian ketemu sama N gitu kan ya, N itu melambangkan banyaknya. Banyaknya siapa? Lihat. Kalau di sini ditanyanya himpunan kuasa ya berarti banyaknya himpunan kuasa. Kalau misalnya NA seperti ini berarti ya banyaknya anggota himpunan A. Gitu. Ya. Nah, itu cara mencarinya bisa menggunakan 2 pangkat N. Ya, pangkat NA. 2 dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Gitu. Ya, misalnya gini, kita punya himpunan A itu ada himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Berarti kalau ditanyakan, banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 2, karena di sini ada 1 dan 2. Gitu ya. Maka kenapa di sini dituliskan 2. Gitu. Kemudian, himpunan bagian dari A adalah ada himpunan kosong. Nah, jadi kalian kalau diminta untuk mendata himpunan bagian, kalian tuliskan satu persatu. Pertama, itu pasti mereka punya namanya himpunan kosong. Himpunan yang sama sekali nggak ada anggotanya. Ini masuk dalam anggota himpunan bagian, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita data satu-satu dulu. Sekarang tadi yang nggak ada anggotanya, himpunan yang nggak ada anggotanya. Sekarang yang ada 1 anggotanya. Yang pertama berarti kita punya himpunan 1, kemudian himpunan 2. Masih ada lagi nggak yang anggotanya 1 selain dia itu anggotanya isinya 1 sama 2? Enggak. Nggak ada, berarti udah ini selesai. Yang anggotanya 1 cukup berhenti di sini aja. Nah, setelah itu lanjut. Yang anggotanya 2. Berarti kita tuliskan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Gitu. Dah selesai. Karena maksimal dia cuma punya anggota 2, berarti selesai di sini. Oh, berarti di sini kita bisa menentukan, Solihah. Ternyata ketika kita data, himpunan yang punya anggotanya 2, kalau kita buat himpunan bagiannya, itu jadi 4 nih. Gitu. Ya.
Kalau nanti di soal kalian ditanya, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A misal, atau himpunan B. Lihat sana anggotanya ada berapa, kemudian kalian bisa juga pakai rumus ini. Jadi cara mencari himpunan kuasa dan cara mencari himpunan bagian sama. Duanya dipangkatkan sama banyaknya anggota dari himpunan itu. Gitu ya. Karena di sini anggotanya 2, berarti kita buat 2 pangkat 2. Berarti banyaknya himpunan bagiannya ada 4 anggota. Gitu. Ya, tadi himpunan bagian. Sekarang himpunan kuasa. Kita lambangkan dengan PA gitu kan ya, karena himpunan A. Kalau kalian buat himpunan kuasa, asalkan kalian bisa mendaftar himpunan bagiannya, ya, kalian tinggal ceburkan saja, tinggal masukkan saja anggota-anggotanya ini tadi, si himpunan bagian tadi, ke dalam himpunan kuasa. Ya. Kemudian depan, paling depan sama paling belakang tinggal kalian tambahkan tanda kurung kurawal. Ini menyatakan himpunan, gitu kan ya. Himpunan dari himpunan-himpunan bagian. Itu yang dinamakan himpunan kuasa. Gitu. Ya. Dan cara mencari banyaknya pun sama ya. Karena kan anggotanya sama aja dengan himpunan bagian ya. Cuma bedanya dia dihimpun lagi, jadilah dia himpunan kuasa. Gitu. Nah, jadinya dia sama. Ketika ditanya himpunan kuasa, himpunan bagian, sama-sama anggotanya ada 4. Bisa dipahami, Salihah? Insya Allah paham. Kita lanjut lagi. Nah, ini kemarin sudah sempat kita pelajari ya, nanti kalian boleh baca-baca sendiri. Ini terkait bagaimana kita menyatakan himpunan dalam bentuk kata-kata, kemudian dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar. Gitu. Nah, sekarang kita coba cari contoh lain ya dari yang tadi Umi jelaskan terkait himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, di sini misalnya Umi punya suatu himpunan, misalnya ada himpunan B misalnya. Umi punya anggotanya ada 1, 2, 3 gitu. Nah, pertama kalau misalnya Umi tanya banyak anggota dari himpunan B itu ada berapa, Nak? Ada 3. Ada 3. Ada 3 ya. Nah, kemudian kalau misalnya Umi tanya banyaknya himpunan bagian. Dari B ada berapa, Solihah? Berapa? 2 pangkat 3. Ya. 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Berarti ada 8. Nah, kalau ditanya banyaknya himpunan kuasa dari B. Itu berarti ada 8 juga. Sama, karena anggota-anggota dari himpunan bagian nanti kan masuk ke himpunan kuasa. Gitu ya. Nah, gitu ya. Terus, lanjut ya. Kalau misalnya Umi tanya, ada siapa saja sih himpunan bagian dari si B ini? Gitu. Kalau di data kita punya siapa saja, Salia? Coba ada siapa saja? Yuk di list bareng-bareng. 2. 1. Himpunan kosong dulu ya, Salihah ya. Himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, yang dari nggak ada anggotanya, tambah ada 1 anggotanya. Berarti ada siapa saja himpunannya? Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, gitu kan? Nah, udah nih, yang 3 udah, yang anggotanya ada 1 udah ada nih.
udah habis gitu kan. Sekarang yang anggotanya ada 2. Ada siapa aja, Nak? 2, 1, 2. Terus? 3. 1, 3. Terus? 2, 3. 2, 3. Ada lagi enggak? Tidak. Enggak ada. Terus yang terakhir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba cek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti benar ya. Sesuai nih sama rumusnya. Kalau dia himpunan bagiannya ada 8 anggotanya. Banyaknya ada 8. Nah, gitu. Kemudian, kalau misalnya Umi tanya himpunan kuasanya, berarti kalian nulisnya gimana? Himpunan kuasa dari B. Kalian nulisnya gimana? Kalian tinggal ceburin aja ke dalam kurung kurawal ya. Misalnya di sini ada kurung kurawal gitu kan ya. Itu kan menyatakan himpunan gitu kan. Di sini kita tulis ada himpunan kosong. 1, 2, 3, 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian 2, 3 gitu ya. Kemudian 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini namanya himpunan kuasa dari B. Paham ya? Insya Allah. Nah, sekarang Umi lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau misalnya Umi tanya, banyaknya himpunan bagian yang beranggota 1. Ada berapa, Solihah? Ada berapa? Ada? 3. Tinggal hitung ini ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3. Kalau yang banyak anggotanya ada 2, ada berapa? 3. 3 juga. Yang banyak anggotanya ada 3? 1. 1. Mudah ya, karena di sini kita punya anggotanya itu hanya ada 3, masih tergolong kecil. Tapi kalau besar misalnya, Umi punya anggotanya itu ada 7 misalnya. Kita harus mendata banyak sekali. 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 5 aja udah 32 ya kan? 32 dikali 2 ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 aja udah 64. Berarti kalau 2 pangkat 7 berapa tuh? 8, 128. Ada 128 kita mendata seperti ini. Terlalu banyak ya. Misalnya Umi tanya, anggotanya ada 7. Umi tanya, banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan 1. Kalian harus ngelis dulu. Kan bingung ya, terlalu banyak capek. Belum nanti kalau ada yang ketinggalan gitu Berarti ya, ada cara yang tercepatnya ketinggalan. apa, Mi? Nah, ini gimana Mi caranya supaya lebih mudah? Kalian bisa pakai namanya diagram Pascal. Nah. Ya, jadi nanti itu biasanya kalau ujian-ujian, kalau dulu kan masih ada ujian nasional, sekarang udah nggak ada ya. Ujian sekolah biasanya sering keluar nih. Dan ini membantu sekali untuk kalian mengerjakannya dengan cepat tanpa harus list ya, mendaftar siapa saja sih anggota dari himpunan bagiannya, ada berapa sih yang anggotanya ada 1 di himpunan bagian itu, gitu ya. Diagram Pascal itu seperti apa Umi bentuknya? Kalian bisa tuliskan seperti ini, Nak. Pertama, kalian tuliskan angka 1. Nah, itu paling atas. Kemudian kalian turun ke bawah 1 tingkat, kita tuliskan lagi angka 1 di kanan kirinya, ya pas di kanan kirinya. Nah, kemudian bawahnya lagi, paling kanan dan paling kiri, itu juga dituliskan lagi. Nah, yang di tengah bolong nih. Nah, ini kalian tinggal jumlahkan antara yang ini dengan yang itu. 1 tambah 1, berapa, Nak? 2. Kalau udah SMP masih bingung 1 tambah 1, minta dikembalikan ke SD ya. 2 ya. Oke, nah ke bawahnya seperti itu lagi, Nak. Tambahkan lagi di sini, ujung kanan dan ujung kiri, tinggal jumlahkan.
1 tambah 2? 3. 3. 2 tambah 1? 3. 3. Kan kalian nulisnya seperti ini ya, lurus. Biar nanti kalian nggak terselip nulisnya. Bawahnya lagi, tambah lagi. Di sini berarti 4, di sini 6, di sini 4. Gitu ya. Seperti ini sampai ke bawah. Nah, cara bantunya gimana nih diagram Pascal ini? Gitu. Kalau misalnya kita tambah 1 lagi ya, 1 lagi biar agak banyak dikit. 10, di sini 10, di sini 5 gitu kan ya. Nah, kalian di sini perhatikan yang pertama ini dia menyatakan banyaknya himpunan bagian ketika n-nya itu 0. Jadi n-nya yang ini, Nak. Yang dimaksud yang ini. Banyaknya anggota dari si himpunan. Gitu. Nah, kemudian ini n sama dengan 1, ini n-nya sama dengan 2, ini n-nya sama dengan 3, ini n-nya sama dengan 4, ini n-nya sama dengan 5, dan seterusnya. Nanti kalian kalau misalnya n-nya 7, n-nya 8, tinggal tambahkan aja ini ke bawah lagi. Gitu. Ya. Nah, itu kan baru kelihatan n-nya ya. Terus ngelihat banyaknya himpunan bagian bagaimana? Coba kalian perhatikan. Ini kan tadi kita punya anggotanya ada 3 ya. Berarti kita pakai yang ini kan, yang di situ tadi. Nah, tadi di sini dibilang banyak anggota himpunan bagiannya itu ada 8. Gitu kan ya. Kalau pakai diagram Pascal, kita bisa jumlahkan aja, Nak. N sama dengan 3 kan berarti yang barisan ini. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. Berarti benar. Iya enggak? Bisa dipahami, Solihah? Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya Umi tanya gini. Himpunan bagian yang itu merupakan himpunan kosong ada berapa banyaknya? Kalian bisa lihat yang pertama. Jadi ini urutan, Nak. Himpunan kosong, himpunan bagian yang dia itu anggotanya ada 1, kemudian himpunan bagian yang anggotanya ada 2, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini ada 1, 3, 3, 1. Lihat, himpunan bagian yang kosong, ya merupakan himpunan kosong ada 1. Kemudian himpunan bagian yang dia anggotanya ada 1, ada 3. Himpunan bagian yang anggotanya ada 2, itu ada 3. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya ada 3, itu ada 1. 1, 3, 3, 1. Nah, berarti ini yang menyatakan banyaknya himpunan bagian dari masing-masing anggota, entah itu yang 1, 2, 3, gitu, dan seterusnya. Nah, jadi dengan diagram Pascal ini kita bisa langsung tahu nih. Misalnya Umi punya ada himpunan D, gitu kan. Umi punya himpunan D itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Tanpa kita mendaftar seperti ini, ketika Umi tanya, kan di sini kita udah tahu nih, ND-nya ada 5. Berarti nanti kita pakai yang di sini, gitu ya. Berarti di sini kita bisa tahu kalau misalnya Umi tanya banyak anggota himpunan bagian yang beranggota 2 misalnya. Beranggota 2. Ada berapa? Kalian bisa langsung tebak Kak dari sini. Berapa coba? Ayo tadi udah Umi kasih contoh loh. Solihah. Kok diam semua? Tidak ada suaranya. Berapa? Berapa? Ayo, Kaila coba. Berapa, Kai? 10. 10. Oke, betul. Masya Allah, tabarakallah.
Itu ya, ada 10 ya. Oke, ada 10. Lihat di sini. Ini menyatakan dia yang merupakan himpunan kosong, gitu kan? Yang kedua, yang selanjutnya itu dia yang anggotanya 1. Anggotanya 1. Kemudian yang ini itu anggotanya 2. Yang ini anggotanya ada 3, yang ini 4, ini anggotanya ada 5. Gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi mendaftar seperti ini ketika cuma hanya ditanyakan banyak anggota himpunannya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian disuruh mendaftar, ya udah didaftar aja. Gitu ya. Banyak anggota yang ada 2 gitu kan. Kalian tinggal daftar aja sebanyak 10 anggota gitu. Yang anggotanya itu ada 2. Gitu. Misalnya gini. Kalau misalnya kita disuruh mendaftar gitu kan ya. Berarti kita punya ada 1, 2, kemudian siapa lagi? 1, 3, ada 1, 4, ya. Ada 1, 5. Nah, yang 1, 1 ya. Pasangannya udah selesai nih. Berarti lanjut ke 2. Kemudian 2, 3. Kemudian 2, 4. Kemudian 2, 5. Kemudian 2 kan udah habis tuh. 3 sekarang. 3, 4. Jadi mundur-mundur sampai habis. 3, 5. Kemudian terakhir 4, 5. Nah, coba sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul berarti. Ya, ada 10. Bisa dipahami, Salihah? Insya Allah bisa, Umi. Insya Allah. Tabarakallah. Barakallah. Insya Allah ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau ini udah paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang operasi. Operasi apa, Mi? Bukan di bedah-bedah, bukan ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang operasi suatu himpunan. Ada 2 buah himpunan yang dioperasikan. Kemudian sifat-sifat operasi himpunan dan hubungan 2 himpunan. Jadi kita akan fokus pada operasi 2 himpunan dan hubungan 2 himpunan. Sedangkan sifat-sifat operasi himpunan nanti kalian bisa baca sendiri karena itu cukup untuk pengetahuan kalian aja dulu, ya, gitu. Karena di sini nanti kita tidak terlalu menggunakan untuk sifat-sifat operasi himpunan, tapi kalian perlu tahu. Siapa tahu nanti 1, 2 ada yang keluarin kan soalnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita ada operasi 2 himpunan, ya. Ada yang namanya gabungan, kemudian ada yang namanya irisan, kemudian ada yang namanya selisih. Gabungan itu berarti adalah gabungan dari 2 buah himpunan. Misalnya di sini ada himpunan P dan himpunan Q, berarti tinggal digabung aja dua-duanya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, lihat ini yang diarsir, warna abu-abu. Ya. Jadi semuanya masuk. Misalnya gini, kalian mau ada pengarahan gitu kan ya. Kemudian kalian itu digabung antara kelas 7D dan 7C. Berarti semuanya gabung jadi satu kelas kan? Sama halnya seperti ini, semuanya digabung jadi satu. Gitu. Nah, di sini dilambangkan dengan tanda U, seperti huruf U. Gabungan, ya. Jadi kayak mangkuk gini. Ini namanya tanda gabungan, dibacanya gabungan. Gabungan himpunan P dan himpunan Q. Atau kalau dalam kata-kata itu dilambangkan dengan atau. Gitu, ya. Jadi gabungan himpunan P dan himpunan Q sama dengan X sedemikian rupa sehingga X anggota himpunan P atau X anggota himpunan Q. Gitu. Ya. Kemudian kalau irisan itu dilambangkan dengan kebalikannya dari gabungan tandanya. Di mangkuknya dibalik. Irisan N